Iki. Aku ruku. Aku sujud. Halo kawan teman, kembali lagi di Skrukup di acara Bincang Singkat Bincang. Kalau bincang pakai Kursi roda. kursi roda. Kursi roda. Kursi roda. Kursi roda. Oke, gimana kabar kawan teman semuanya? Semoga sehat ya. Dimanapun kalian berada, ada di alam baka, ada di alam itu buku alam bako, kita merokok sambil mangkoko. Satu babat, Dua babat. Jadi apa? Ya, kita ingin minta maaf dulu karena kita udah jarang upload. Terakhir upload itu klarifikasi, argumentasi dan diskriminasi. Oh iya, Iya kan? lupa gua judulnya. Argumentasi radiasi nuklir lah dan radiasi nuklir. Kali ini di BSB kali ini ada yang berbeda, Ki. Apa tuh cool? Iya. Kompak akhirnya. Biasanya setiap Skrukup mengadakan sesi BSB ini akan ada pakar dari segala pakar. Tapi kebetulan saya pakarnya di sini. Nah, Jadi juga ya, jangan. Kami berdua bukan pakar. kita hanyalah orang biasa yang ingin menyuarakan suara dan mukulu. Aku kuro. Kasih Dia kiri. Wah, enggak dong anjing. Kok gini lagi? Bahaya. Gitu. Thumbnail. Bakar. Mau dibakar nggak? Nanti. Dadah. Oke. Kali ini kita mau bahas apa sih, Brotherhood? Kenapa? Keren kan? Persaudaraan. Persaudaraan. Bagus. Kita akan membahas apa ini, Brother? Oke, so dan kita ingin membuat video ini tuh jadi lebih estetik. Gak boleh gitu. Ini kembali ke benang merah. Jadi hari ini, turut berduka cita untuk Indonesia. Per hari ini tanggal 22 Agustus 2024 saya ulang tahun. Happy banget Bagong. Ya. Kita kembali lagi. Ya, disclaimer, video ini dibuat pada tanggal 22 Agustus 2024 bertepatan Rizky ulang tahun. Terus Happy birthday. bertepatan. Oke, serius. Oke, bertepatan dengan Indonesia sedang berduka. Jadi ada banyak di sosial media berseliweran berwarna biru. Tulisannya apa itu, Des? Namanya peringatan darurat. Apa tuh kira-kira? Terus dalam kurung bukan simulasi. Bukan sulap, bukan ASI. Disumpel ku aing sumut sararia gitu. Jadi tema hari ini adalah Intinya adalah berduka untuk Indonesia. dunia. Tema kali ini dunia, duka untuk Indonesia. Aduh, Indonesia. Jadi kita sedang berduka soal apa yang sedang ramai di sosial media pada beberapa hari belakangan ini, terutama sekitar 2 hari belakangan ya. Semenjak video ini dibuat. Kalau misalnya ada yang komen, Bang, so politik lu. Emang. Maksudnya Kita sengerti. Kita nggak ngerti politik, kita cuma berpendapat Ya. soal apa yang wawasan kita punya. Jadi kita hanya menuangkan suara. Bahkan gitu. akan ada teori-teori yang terbesit di otak kita berdua ya. Dan ini akan mengasah logika dan cara berpikir kalian dengan Kriptokaransi. ya, kritis tentunya. Secara kritis, karena mungkin ya untuk orang Indonesia, ya sorry ini Maya, kita harus nyebut ini SDM rendah ya. Iya, apalagi kita. Iya. Enggak. Kita ada Drinking. Escobar kita. Enggak, kita itu hanya rakyat biasa yang ingin bersuara karena kita tidak bisa mengikuti aksi di luar sana. Tapi mau gak? Ya. Nggak jadi.
karena biarin lah yang biar orang-orang yang ngerti, yang orang-orang yang ngerti lebih ngerti. kenapa sih lu pengen bikin video yang kayak begini padahal lu sendiri gak ngerti? Nah itu dia. Karena kalau di dalam keramaian kita nggak akan bisa berteori dan segala macam. Kita Hanya di diskusi ini hanya ada di BSB, only on BSBB, bincang singkat, hanya di BSB kita bisa bersuara, dan terutama di channel Skrukup ini. Skrukup adalah channel yang mungkin sangat mengekspor apapun yang sedang hangat walaupun baru upload tadi. Iya, gitu juga. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Oh, udah Belum ya? belum? Ya, kita ya kalian sudah tidak asing lah dengan namanya demokrasi kan? Demokrasi adalah Kebebasan berpendapat bebas. Demokrasi itu bebas dari rakyat untuk Untuk rakyat. Secara singkatnya gitulah demokrasi. ya, walaupun tidak berjalan seperti seharusnya Iya. di negeri kita tercinta. Gak usah gitu, gak usah gitu, gak usah gitu. Penonton juga ngerti kok kita gila. Enggak ya, enggak punya penonton. Aku menangku raksya anjing. Goblok, kunanya negara ikos kia bagong. Oke, pendahulu kita sedang menangis melihat ini. Kenapa? Karena ya secara tema ya kan kita dunia. Duka di Indonesia. Selain dari kasus yang sedang hangat, kita juga ada berita buruk nanti. Karena ini berita duka ya, maksudnya temanya duka. Ya. Berduka soal Indonesia. Ya. Apa menurut Anda soal Megatrust? Ya, Megatrust ya itu suatu gempa ya. Apakah suatu kepercayaan yang sangat besar? Megatrust. Megatrust. Oh, I don't care about your opinion. Apakah itu sampah yang besar? Megatrust. Fuck it. Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya. Banyak orang membincangkan hal ini, yaitu kawal keputusan MK. MK itu adalah Mahkamah Konstitusi. Ya, itu apa ya, yang itu dikawal sih? Keputusannya. Keputusannya. Batuk. Karena keputusan setahu kita ya, setahu kita ya. Keputusan. Keputusan. Itu masih ya. Soalnya setahu gua keputusan MK itu adalah final Destination. enggak kenapa dicampurin Biar kopi dan teh jadi koteh. kote Kopi kir teh. lanjut. Boleh dilanjut silakan. Iya, Megatrust. Asbak. Kamu tau asbak? Ngapain di sini sih? Biarkan mereka berpikir soal asbak. Ini ada filosofinya. Asbak itu menampung segala macam sampah-sampah abu rokok yang sudah kita hisap. Yang mana itu berarti dia rela mendapatkan banyak kotoran atau sisa-sisa dari apa yang sudah kita nikmati. Itu adalah filosofi dari asbak yang gua barusan banget baru dapet. Gua apa? Oke, lanjut ya. Hubungannya apa? Nggak ada. Hubungannya internasional. Hubungan Inter Milan. Ketebak. Jadi apa sih yang dikawal keputusan MK itu tentang pilkada, tentang keputusan umur yang ini yang memang orang sadari dan tidak terima ya. Yes. Bukan ke MK-nya, bukan. Justru masyarakat Indonesia itu ingin keputusan ini disahkan. Banyak MK. dan selain itu setahu gue ya, koreksi gue ketika mungkin apa yang gue ucapkan salah ini. Jadi salah satu keputusannya adalah yang awalnya apabila partai ingin mengajukan mengajukan pasangan pada ya paslon pada pilkada tidak harus memenuhi persyaratan kursi tertentu, jadi kursinya tidak perlu dibatasi. Sekarang dengan adanya revisi
kursi ada batas minimum sehingga partai-partai yang tidak memiliki koalisi akan tidak mampu untuk mengajukan paslonnya, begitu Salah satunya ya. Jadi ketika bahu uang muter terbang ting. nah jadi begitu ceritanya teman-teman. Dan yang orang-orang ke distract ya, sebenarnya gue suka nggak suka sih sama demo Ki sebenarnya ya. Ya mungkin beberapa orang bakal berpikiran bahwa yang nggak ikut demo itu ya malas aja, padahal iya. Salah satunya itu karena udah di fase saking mengertinya kali ya, sok mengerti aja tentang perputaran di Indonesia itu akan seperti apa jadinya. Kayak gitu, jadi ngerasa percuma gitu. Walaupun memang gak ada yang percuma di dunia ini ya. Gue sebenarnya bangga sama orang-orang yang berani datang ke sana buat demo dan segala macamnya. Itu gue sangat amat salut sama orang-orang itu. Dia bisa mewakili kita. Kenapa kita nggak kesana? Karena ada beberapa hal yang kita tidak mengerti dan kita tidak berani jatuhnya ya. Betul. Karena masih ada distract sana sini, hal yang belum gue mengerti. Bahkan gue awalnya aja menyalahkan bahwa MK yang salah. Ternyata setelah gue gali lagi permasalahannya apa, ternyata ada pihak yang salah satu ya organisasi yang katanya peduli sama rakyat itu merevisi, melawan keputusan MK yang padahal kata Pak Jokowi aja keputusan MK adalah keputusan yang mutlak, yang udah fix, gak bisa diganggu gugat. Ya, seperti itu ya. Orang-orang ke distrik gara-gara yang masalah umur Ki. Ya dari apa ya, karena konflik tentang dinasti politik ini lagi hangat dan digoreng-goreng terus. Asian value. That stupid shit. Kenceng banget. Ya kayak gitulah pokoknya. Masih ada salah satu anak presiden yang memang mau nyalonin dan umurnya tidak sesuai dengan keputusan MK, akhirnya revisi. Orang-orang berpikiran seperti itu ya. Sekali lagi orang-orang yang berpikiran seperti itu, dan kita pun termasuk orang. Tapi yang ada di pikiran gue, positifnya mungkin ingin membuka ya lowongan untuk yang muda-muda untuk bisa ada di tempat itu mungkin ya. Kalau misalnya ini terlalu positif thinking sih ya, jatuhnya. Banyak teori sebenarnya, banyak sekali teori yang mungkin. Nah, kalian boleh berteori apapun karena teori itu tidak terbatas oleh usia. Tidak ada batasnya untuk berteori. Iya. Selagi memang itu masih di teori dan masuk akal. Dan tentunya Anda masih bisa mempertanggungjawabkan teori itu. Iya. Walaupun itu teori, jangan sampai teori itu lu bawa-bawa dan lu yakini dan itu benar, dan kalian juga nggak bisa memaksa orang lain untuk percaya dengan teori tersebut. Begitupun kita cuman ya siapa sih kita gitu, kita hanya orang bisa dibilang pemikir. Enggak juga. Kita kadang-kadang mikir, kita lebih ke overthinking. Tapi kita punya ini. Jangan kita disponsori. Enggak. Apa sih lu air entis? Ya air tis sponsori kami. Ya. Di dalam berdemokrasi ini teori adalah hal yang wajar menurut gue. Nah, ini juga jadi bahasan kita, terutama kita berdua. Mungkin anda juga boleh komen di bawah. Kalau ada yang komen. Kalau ada. Enggak maksud komen. Sepi penonton. Kepantik. Bargaduh. Pantik untuk turun tuh gara-gara DPR. Kok kesannya memaksakan banget orang ini biar bisa masuk ke pilkada ini gitu. Yang padahal umurnya belum cukup umur untuk kayak gini gitu. Akhirnya crash lah antara masyarakat dan pemerintahan. Banyak yang akhirnya itu tadi
banyak yang merasa dirugikan dengan hal ini, tapi beberapa orang yang memiliki kepentingan tertentu akan sangat diuntungkan. Oh. Orang-orang di atas tentunya yang memiliki kekuasaan dan tadi berbagai macam isu seperti dinasti politik dan berbagai macam isu lainnya. Iya. Itu sangat sangat jadi bahan perbincangan yang hangat. Dan kita masuk ke teorinya ya. Kita nggak akan membahas panjang. Teori kesatir. Teorinya kesatir gak sih? Sok. Ya, kita masuk ke teori. Teori yang pertama itu, Ini sangat berbahaya teman-teman. iya, Kalau kami berdua hilang, nggak apa-apa sih. gak apa-apa. Kita udah cukup kok buat menghilang. Nah, ini yang gua sangat sayangkan ya ke masyarakat Indonesia. Mereka sibuk tentang keputusannya dibanding mencari dalangnya. Ya kita tahu salah satu organisasi dalangnya, tapi di balik ini pasti ada kepala. Gak mungkin langsung ketutut. Ya nggak mungkin langsung ke kakinya. Abis tutut, usia. Tutut usia, saya tutut kamu. Tuntut. Hmm. Ya, kita harus cari sebenarnya ya, yang harus cari tuh kepalanya siapa di balik semua ini. Dan gua menganggap semua ini drama. Yang pertama ini karena isu dinasti politik itu lagi gencar-gencarnya, dan mereka terutama orang yang pengen mengerevisi hal ini. MK merevisi MK, keputusan MK itu sebenarnya pembunuhan karakter. Bukan kita ke pro salah satu ya, enggak. Karena ini kenapa bisa pembunuhan karakter? Yang pertama, entah ya pemimpin kita lah bisa dibilang, karena dia masih memimpin ya. Berbicara bahwa MK itu mutlak. Dia mendukung MK, entah muka dua atau gimana. Anjing, bahaya banget ya. Udah suatu bahaya teman-teman. Entah muka dua atau gimana. Kami berdua hilang. Mungkin kami cabut. Apaan sih, anjing, jelek banget. Ya gitulah. Kenapa bisa dibilang drama untuk pembunuhan karakter? Ya siapa lagi kalau bukan si beliau ini, Siapa lagi? Megatrash. Oh yesterday. Ya si beliau ini, nenek ini sebenarnya nggak suka sama orang yang udah kepilih sekarang. Ya nggak tahu ya, ini menurut gua aja, kan kita bebas Ini berteori ya teman-teman. Jangan sampai kalian kemakan mentah-mentah lah. Ini karena sepemahaman aja. ini kalian berlatih untuk berpikir keriting. Ya si beliau ini nggak suka si paslon yang mungkin ada Bentar beberapa orang lagi. yang pilih yang bentar lagi dilantik, itu nggak suka, makanya dilama-lamain kan. Ada isu apa sih, hak angket lah, ya kan? Itu angket ya. Iya. Ada isu hak angket lah segala macam. Akhirnya untuk pelantikan ini dimundurin terus. Untuk apa? Nah, untuk drama yang lebih besar yang kayak gini. Apapun Dan ini itu. dan drama ini adalah awal Dari apa yang akan mungkin terjadi ke depannya, yang akan Depannya. mungkin jauh. yang paslon yang menang ini, yang akan dilantik ini, karena tergoreng isu politik dinasti, mau nggak mau dia menerima lagi salah satu orang dari partai yang merah itu untuk menjadi menterinya, agar nggak disangka politik dinasti. Nah, nanti si partai yang merah ini dia akan menghancurkan dari dalam, seperti yang terjadi di zaman almarhum Gus Dur. Nah, Gue gak bisa banyak berteori karena mungkin sejauh apa yang gue pahami sekarang, konflik ini entah adalah salah satu skenario yang mungkin di akhir masa jabatannya ini, salah satu ya intrik sebelum mengakhiri masa jabatannya dia belum, entahlah ya, kita kan cuma berteori. Gue juga gak bisa banyak ngomong yang lebih, bukan karena takut tapi karena banyak pertimbangan yang mungkin kayaknya
apa yang lo omongin nggak masuk deh. Ada yang kayak gitu, gue pikir kayaknya belum sejauh itulah untuk gue bisa berteori Ya, banyak. kita lihat aja nanti ke depannya gimana, dan semoga aja hal ini cepat terselesaikan. Ingat ya, ketika ada masalah kayak gini pasti ada aja salah satu pihak tiba-tiba menjadi berpihak ke kita. Untuk apa? Untuk mencari muka, Itu akan menjadi pahlawan kesiangan. pahlawan kesiangan. Kita Selalu ada yang lihat nanti apakah nanti akan ada pahlawan kesiangan. Kalau misalkan iya, kembali lagi ke video ini, lalu sebarluaskan lah. sebarluaskan dan tolong take down. Jangan dong. Ya, kita di sini bukan sebagai salah satu pendukung dari rezim manapun, dari Kita enggak pemimpin lah, manapun. enggak. Gua cukup netral dalam hal ini karena hal yang mungkin orang yang sedang kemarin bukan gua pilih, sekarang kondisinya lagi lagi di bawah juga dan sedang ingin diusung oleh partai yang gua notabene-nya gua kurang suka. Jadi ada nggak begitu terlalu mencolok untuk memilih ke siapanya, dan gua hanya berharap siapapun pemimpin kita nanti, gua harap Indonesia bisa jauh lebih baik lagi. Ya, gua mungkin ya, Semoga aja ya dengan dilantiknya Bapak Prabowo nanti, Bapak Prabowo Subianto. beliau bisa menjalankan amanatnya dengan baik. Ya, karena dia adalah orang yang udah dipilih sama rakyat sendiri untuk diusung sebagai pemimpin. Iya. Kita lihat aja ke depannya gimana. Kalau gua selalu ingin Indonesia tuh baik-baik aja sebenarnya. Kita Nggak selalu ingin kita selalu ingin Indonesia baik-baik saja. Siapa sih yang gak mau negara kita menjadi negara yang damai, aman, dan tentram? Walaupun itu adalah suatu capaian yang sangat sulit untuk dicapai untuk sebuah negara. Dengan pluralitas yang cukup tinggi di Indonesia, banyak sekali keberagaman, dan itulah salah satu harga yang perlu dibayar untuk mendapatkan yang namanya kedamaian. Sebenarnya ada beberapa hal yang malah kontroversial ya. Malah orang-orang di masyarakat ini nanti yang nonton bakal berpikiran bahwa kita adalah pendukung salah satu rezim. Enggak peduli. Oke. Ya, di pemikiran gua DPR itu sebenarnya ingin, kalau positifnya ingin membuka peluang aja buat yang muda-muda biar bisa naik ke apa tuh itu namanya, itu ikutan pilkada lah yang muda-mudanya itu. Tapi ini kebetulan aja yang naiknya itu anak dari presiden kita. Mereka udah main Indonesia takut dengan dinasti politik, dan akhirnya ini jadi kesempatan buat menggoreng agar lebih parah, dan untuk rencananya nggak ketahuan. Jadi dia dibikin drama lah akhirnya, sampai Indonesia masyarakat Indonesia membuat peringatan Garuda yang backgroundnya biru itu, peringatan darurat. Sebenarnya akhirnya bakal endingnya pasti kayak yang gue bilang, ini tuh pembunuhan karakter. Iya. Sebenarnya entah ya, tapi ada beberapa orang yang mikir, wah ini pasti udah kabulsnya si beliau lah biar anaknya bisa naik kan. Intinya mungkin ya, sebenarnya kan keluhan ini terjadi karena suatu putusan konstitusi yang dijegal oleh pihak lain yang melawan konstitusi, yang mana kita tahu bahwa MK adalah harusnya jadi akhir ya, keputusan mutlak ya. Tapi dengan enaknya akhirnya mencabangkan diri, membuat cabang baru, sehingga ada dua versi. Yang satu ini harus benar-benar paten, dan saat itu terjadi, itu kan berarti dia melawan apa yang seharusnya sudah ditetapkan.
Itu yang akhirnya melawan dari demokrasi itu sendiri. Yang akhirnya bikin ramai adalah, iya kalau dalam apa ya, mungkin kayak dualisme lah. Jadinya kita harus berpihak kemana nih? Tentunya kita tahu harus berpihak kemana. Cuman saat yang pihak yang satu ini yang bikin revisian ini kenapa melakukan hal tersebut? Apa tujuannya? Dari yang mungkin pemikiran awam atau orang-orang seperti kita berpikir hanya ingin menguntungkan beberapa pihak yang bisa diuntungkan dari keputusan tersebut, kayak gitu. Itu ya mungkin orang-orang ngerasa dengar mereka mikir kayak gini, wah kita udah kritis, sebenarnya kalian belum. Kalian harus bisa lebih membaca lebih jauhnya lagi. Itu belum ada apa-apa lah, kita cetek lah. Iya, maksudnya walaupun kita bisa membuat teori seperti ini, ya sebenarnya hanya dilandasi dengan pengetahuan yang nggak seberapa lah ya. Nggak seberapa kok. Tapi berani buat kayak gini gitu. Aduh, gila juga. Gila juga, resikonya tinggi gitu kan. Tapi ingat, kalau kita hilang berarti Cabut. berarti kita harus cabut aja sih. Iya. Kalau nggak cabut. Tapi gue yakin sih Indonesia nggak semenakutkan itu kok untuk Anda berdemokrasi. Kita bukan. Gue yakin sih. Gue yakin banget. Kita bukan kiri kan? Kan? Kita bukan kiri kan? Kita bebas dong ngomongin pemerintahan. Kita bukan kiri kan? Bukan. Bukan kiri kan? Bukan kan? Bukan. Oh kan. Kita bukan kiri. Tapi kita kikir. Kita pelik. Tapi gue yakin ini tuh bakal ada hal besar lagi yang menanti. Kita nantikan saja. Maksudnya untuk mengajak lah, Untuk mengajak generasi kita berpikir. Tolong jangan cuma nerima itu secara kayak lu Apalagi lu demo dan lu hanya FOMO. Ada yang bilang nggak apa-apa deh, nggak apa-apa FOMO, yang penting meramaikan. Oke lah kalau begitu. Oke lah kalau begitu. Ya oke lah kalau misalnya mereka FOMO tapi ngerti landasannya apa untuk demo. Tapi ini ya mungkin ada beberapa di antara yang demo itu tidak. Itu kan Nggak ada ada. video tadi. Oh iya beda. Iya beda. Oh iya ya, udah dihapus ya. Oke. Iya. Jadi ada beberapa mungkin di antara kita yang ikut menyuarakan atau ikut dalam suatu aksi, namun mereka tidak tahu konteks, hanya karena ingin ikut-ikutan. Justru itu hanya Memperkeruh. itu salah satu bentuk apa ya, salah satu contoh SDM rendah. Tapi kan bang, ini demokrasi, semua orang bisa menyuarakan. Iya, Lu tahu. tahu gak apa konteksnya? Konteksnya Kita apa? harus tahu konteks, jangan cuman lu jadi ban di sana. Iya, apalagi sampai ya ngabisin konsumsi lah. Cuman kayak gitulah. Cuman bikin rame doang, cuman ngabisin oksigen di sana. Kadang banyak orang yang mungkin lebih ngerti Iya. dan lebih ingin bersuara Malah dan menghabiskan oksigen, ya kasarnya gitulah. Di pemikiran gua, ini teori ya, mesti teori. Ada yang ini tuh sebenarnya apa namanya, pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter siapa? Ya siapa lagi? Pemimpin kita. Karena apapun yang jelek di Indonesia pasti yang disalahin itu pemimpinan dibanding antek-anteknya. Betul. Ya, padahal yang membuat, yang nggak tahu juga sih, maksudnya kayak rata-rata yang membuat kesalahan, korupsi dan segala macamnya itu pasti di bawah pemerintahan, di bawah si ketua ini, gitu. Nah ini pembunuhan karakter sebenarnya. Dari ya kita tahu lah ada pemimpin kita dan salah satu pemimpin partai di Indonesia, ya Ibu Megawati, itu bentrok, ya kan, yang kita tahu kan, saling nggak suka. Dan di dalam pemerintahan itu udah nggak aneh tentang sikut menyikut. Kenapa kayak gini? Karena kenapa kita tahu bahwa ada saling sikut menyikut? Karena dalam suatu pekerjaan aja orang bisa saling membunuh. Maksudnya membunuh dalam hal menjelek-jelekan kan? Saling sikut menyikut. Dari skala kecil aja, kantor desa. Di kantor desa nggak semuanya aman, nggak semuanya ini. Semua orang bersaing untuk bisa ada di tempat itu, entah lewat jalur orang dalam,
entah jalur orang hutan, waduh, jalur ya pokoknya menghalalkan segala cara lah untuk orang yang sangat amat ingin kedudukan seperti itu. Lalu kenapa gue bisa menyimpulkan bahwa ini pembunuhan karakter? Ini sebenarnya akal-akalan agar salah satu pihak mereka itu terlihat sebagai hero. Dalam masalah di Indonesia pasti ada aja tiba-tiba orang menjadi pahlawan kesiangan. Contoh deh, ketika masa pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, itu kan sangat amat terpuruk tuh kita, tentang BBM naik, bahan makanan naik, semuanya naik, dan akhirnya apa? Salah satu partai tiba-tiba menjadi oposisi, dan emang gak suka aja sama beliau tuh, sama Pak SBY itu. Akhirnya dia mau ikutan demo, ikutan aksi, agar apa? Agar dilihat oleh rakyat, wah ini pembela partai pendukung kita banget, sangat amat menaungi kita banget, dan akhirnya kita dibunuh oleh itu sendiri. Jadi jangan gampang percaya sebenarnya, jangan gampang percaya dengan kasus yang sedang viral. Contoh yang sekarang, kawal keputusan MK itu, kita lihat ujungnya. Apakah nanti akan ada yang gitu dalam berusaha, apakah nanti akan ada sosok yang menjadi pahlawan kesiangan? ya Karena sekarang saja kita melihat ada sosok yang dikambing hitamkan, yang dikorbankan untuk peristiwa ini, yang disalahkan terutama yaitu pihak dari DPR yang kita benci karena keputusannya. Apakah di ujung ini ada sesuatu yang seolah-olah membuat orang di akhir nanti itu bakal terlihat sangat heroik? Kita nggak tahu apakah itu hanya suatu skenario yang dibangun dari awal, dan ini adalah awal untuk skenario yang lebih besar lagi. Kita tidak tahu mau ngomong apa lagi. Intinya dari kesimpulan bacotan kita, ini semua tuh drama. Gue yakin sekali drama dari masalah-masalah sebelumnya. Cuma lihat aja. Dan ya gue pasti terima kasih lah untuk para netizen, para orang yang udah turun ke lapangan, sampai public figure pun ikut menyuarakan. Ya semoga aja lah. Dan termakan drama ini yang paling serius ya. Yes, karena ya, gue doakan aja semoga Indonesia bisa menjadi negara yang maju. Dipancing logika kita untuk berpikir. Kalian tuh harus berpikir. Apa sih ini kayak rame-rame gitu kan? Jangan FOMO lah. Maksudnya FOMO dalam tidak ada landasan. Ya gue terima kasih. Cari tahu dalam. Oke, intinya terima kasih udah nonton video ini. Sampai hablum minanas dan hablum minallah. Jaga hubungannya ya. Semoga kita baik-baik sanggar. Ning nang ning, ning nang ning, ning nang ning, ning nang ning. Oke, jangan lupa di like dan di susu, like susu dan dikakar. Ketika kamu dicakar jangan lupa mengaum. Ketika kamu jadi pakar jangan lupa berguram. Tepung beras ros kantinku pecah gara-gara cutan. Kunyuk-kunyuk airnya dikunyuk-kunyuk dakun. Dadah kuntul.